Oke, baik, kita akan masuk panggilan kita, pertemuan yang ke-14 ya. Siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Lagunya lagu Advent ya. Lagu Advent. Tahu kan lagu Advent kan? Untuk memulai perkuliahan kita, kami mengirimkan lagu pembukaan kita di grup kita. Kita bernyanyi dari buku ND 591 ayat yang pertama dan kedua. Borusion, kita nyanyikan bersama-sama. Menyampaikan dengan baik, dan begitu juga Tuhan berkati Bapak dosen kami yang akan membimbing kami di dalam perkuliahan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada topik yang kedua yang akan membahas tentang menggagas Sinode Am bersama di gereja-gereja Sumatera Utara. Nanti kelompok akan mencoba memaparkan kepada kita ide-ide pemikiran mereka bagaimana menggagas Sinode Am bersama di Sumatera Utara. Kami beri kesempatan kepada kelompok, setelah itu nanti baru kita tanggapi dan memberi masukan. Silakan. Sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari kerjaan kami dengan judul Membangun Sinode Am Gereja-Gereja di Sumatera Utara. Latar belakang masalah. Setiap gereja pada hakikatnya adalah komunitas beriman yang bersatu menjadi satu. Dengan adanya hakikat kesatuan tersebut,
Maka hal itulah juga yang melatar belakangi semua gereja-gereja di Indonesia untuk bersatu di dalam menunjukkan keesaan gereja. Sebuah gerakan gereja untuk bersatu ini disebut sebagai ekumenis, sehingga melalui gerakan ekumenis inilah gereja-gereja bertemu, berkumpul, menyumbangkan idenya melalui sinode. Gereja-gereja Sumatera Utara sebagian besar sudah memiliki sifat yang ekumenis karena sudah memiliki perkumpulan gerakan ekumenis seperti PGI. Setiap pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya ekumenis adalah bertujuan untuk membangun sinode am. Untuk itulah kami dari kelompok 2 akan mengkaji apa upaya yang diberikan dalam membangun sinode yang am ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian membangun. Pembangunan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama pembangunan menurut Roger, yaitu perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan juga pembinaan bangsa. Masuk kepada pengertian gereja. Gereja itu berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja. Dalam bahasa Latin disebut ecclesia, dan dalam bahasa Yunani disebut ecclesia yang berarti perkumpulan, pertemuan, dan rapat. Gereja bukan sembarangan perkumpulan, melainkan kelompok orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengannya. Pada persekutuan tersebut, Kristus sebagai kepala segala yang ada, itu berarti segala sesuatu yang ada di bumi ada dalam kuasanya. Gereja sebagai perkumpulan, perhimpunan, dan persekutuan dengan Kristus hadir di tengah-tengah dunia untuk memperdamaikan dan memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang rusak oleh karena dosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Injil. Pengertian hakikat gereja. Gereja sebagai suatu persekutuan yang baru, yaitu tubuh Kristus, dan sebagai tubuh Kristus adalah juga gereja yang selalu mau mendengar suara Yesus yang memanggil manusia menjadi murid-muridnya. Gereja adalah manifestasi yang nyata dari visi Kristus di dunia yang sedang melakukan pekerjaannya, seperti memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan menyuarakan kebenaran Allah kepada seluruh bangsa. Kemudian tujuan gereja. Gereja memiliki misi, berarti persekutuan atau tugas yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tujuan gereja hadir adalah keselamatan sempurna di dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, tujuan penyelamatan Allah pada dasarnya adalah mengembalakan manusia ke dalam martabat sebagai gambar Allah, sehingga manusia dapat menjalin hubungan yang benar dengan Allah, sesamanya, dan dengan lingkungannya. Kemudian pengertian sinode am. Sinodal berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya bersama dan hodos artinya jalan. Sinode adalah kata kuno yang meluhur dalam tradisi gereja yang artinya mengacu pada tema terdalam dari Wahyu. Terdiri dari kata depan dan kata sub. Kata depan sub yaitu dengan, dan kata benda hodos yaitu jalan. Ogos yaitu jalan. Ini menunjukkan jalan yang dilalui umat Allah bersama-sama. Sama halnya ini merujuk pada Tuhan Yesus yang menampilkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia menjelaskan bahwa gereja sebenarnya adalah majelis yang diadakan untuk mengucap syukur dan kemuliaan kepada Tuhan seperti paduan suara. Realitas harmonik yang menyatukan segala sesuatu karena dengan hubungan timbal balik dan teratur, mereka yang menyusunnya bertemu dalam dan pikiran yang sama. Kedudukan sidang gereja sinode dapat saja dinilai dari komposisinya yang memiliki anggota yang terbagi atas wilayah-wilayah memiliki sebuah visi untuk mewartakan pengajaran Allah yang tergabung dalam satu organisasi bersama bernama sinode. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Esther. Kita masuk pada sejarah sinode gereja. Awal hadirnya sinode gereja ialah dari adanya usaha untuk merapatkan kembali bagian-bagian gereja sedunia yang dimulai oleh Perserikatan Kristen Internasional dan oleh Pekabaran Injil sedunia di bawah pimpinan John Mott, seorang Amerika yang menjadi penganjur dan pahlawan besar untuk sending dan evangelisasi di seluruh dunia pada tahun 1955. Tetapi barulah sesudah 1918 panggilan kesatuan itu mulai didengar dalam lingkungan yang lebih luas.
pada hari pecahnya Perang Dunia Pertama, yaitu 2 Agustus 1914, telah dibentuk Serikat Gereja-Gereja Sedunia. Serikat itu mengembangkan kegiatan besar sesudah perang di bawah pimpinan yang penuh semangat, yakni pimpinan Uskup Besar Gereja Lutheran Swedia, yaitu Nathan Söderblom. Atas usaha Söderblom itu, berkumpulah suatu konferensi gereja sedunia di Stockholm pada tahun 1925 untuk memperbincangkan pokok agama Kristen dalam praktek atau tentang kehidupan dalam usaha, yaitu life and work gereja. Gerakan untuk kehidupan dan usaha telah mengerti bahwa juga dalam memperbincangkan masalah-masalah praktek perbedaan ajaran perlu diperhatikan. Pada tahun 1937, gerakan ini mengadakan lagi suatu konferensi sedunia, sekarang di Oxford, yang dihadiri oleh 425 wakil dari 40 negeri. Pada tahun 1939, diadakanlah suatu konferensi dunia untuk kaum pemuda Kristen di Amsterdam, yang dihadiri 1.600 orang, di mana pemimpin-pemimpin gereja pemuda dari banyak negeri mendapat kesempatan untuk saling mengenal dan untuk mempelajari hasil-hasil konferensi di Oxford dan Edinburgh. Atas ikhtiar kedua konferensi di Oxford dan Edinburgh pada tahun 1938 sudah diputuskan secara asas untuk membentuk suatu Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dewan itu didirikan dengan definitif pada konferensi Ekumenis di Amsterdam pada tahun 1048. 150 gereja telah menggabungkan diri dalam dewan itu, termasuk juga sejumlah gereja-gereja di Indonesia. Kemudian dari tahun 1948, mulailah babak baru dalam usaha ekumenis. Terjadilah konsolidasi dari apa yang sudah tercapai. Konferensi mengenai iman dan tata gereja, yaitu Swedia pada tahun 1952, mengakhiri suatu masa penyelidikan tentang soal bagaimanakah gereja-gereja dapat melangkah bersama-sama ke arah persatuan baru. Pada tahun 1954, diadakanlah sidang raya kedua dari DGD di Evanston. Indonesia diwakili oleh 11 orang utusan. Di Evanston ternyata betapa dalamnya DGD sudah berakar dalam gereja-gereja dan betapa rapatnya persekutuan yang sudah bertumbuh di antaranya. Banyak laporan penting ditetapkan mengenai keesaan gereja, penginjilan, soal-soal sosial dan internasional, masalah ras, dan panggilan kaum awam dalam jemaat. Dengan demikian, gerakan ekumenis memberi sumbangan besar di dalam dunia yang penuh ketegangan untuk saling mendekatkan semua golongan bangsa manusia dan untuk menghilangkan pertentangan yang tajam di dunia ini. Sidang DGD yang ketiga telah berlangsung di New Delhi, di India pada akhir tahun 1961. Kita masuk pada sinode gereja-gereja Sumatera Utara. Awal hadirnya sinode gereja ialah ACB yang menjadi HKI sekarang juga mengalami kebuntuan untuk mengupayakan penyatuan antara pihak Sultan Malu dan Aristarchus Kuta Barat, hingga pada sampai ujungnya hidupnya Sultan Malu juga mengakui HKI sebagai lanjutan dari HCHB, menyadari panggilan dan misinya. Pengikut HCHB akhirnya bersatu dengan HKI setelah kematian Sultan Malu. Sinode gereja sudah tidak lazim lagi kita dengar di kalangan gereja. Sinode yang merupakan jalan untuk menyatukan antara gereja yang satu dengan yang lain. Beberapa gereja yang menyatu menjadi satu ialah gereja GKI Pulau Jawa. Belajar dari sejarah GKI tersebut, di mana sudah saatnya gereja-gereja yang berasal dari hasil penginjilan lembaga sending yang sama yang ada di Sumatera Utara memikirkan sebuah lembaga sinode am demi menguatkan kerjasama gereja ke masa depan. Dengan hal itu, gereja-gereja Sumatera Utara akan semakin kuat dan tangguh jika semua lembaga sinode itu menyatu di dalam sebuah lembaga sinode am gereja-gereja Sumatera Utara. Jika kita melihat sejarah, pada awalnya nama gereja yang diberikan RMG adalah Gereja Mission Injili, yaitu GMI di Tanah Batak, atau sering juga disebut dengan Gereja Zending Injili. Dilanjutkan oleh saudara kami Ahmad. Nama gereja ini tidak bertahan lama karena munculnya gerakan Kemandirian Gereja Batak. Muncullah Hatopan Kristen Batak atau yang dikenal dengan HKB pada 28 September 1917 di Baliga yang didirikan oleh HCM Manulang. HKB ini akhirnya resmi menyatakan diri sebagai gereja Batak yang mandiri setelah tidak mendapat respon dan dukungan dari pihak RMJ. Sekarang HKB ini dikenal dengan nama Huria Kristen Indonesia yang berkantor sinode di Pematang Siantar. Jika kita melihat kebutuhan peta jalan baru gereja-gereja di Sumatera Utara ini, maka sudah sewajarnya kita memikirkan sebuah nama baru gereja bagi gereja-gereja hasil sending di Sumatera Utara yang demi penguatan dan penyatuan energi gereja memperhatikan dunia ini.
Soal nama gerejanya boleh dipikirkan bersama. Apakah Sinode Am Gereja Misi Injili, Sinode Am Gereja Sending Injili, Sinode Am Gereja-Gereja Sumatera Utara, Sinode Am Gereja-Gereja Batak, dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar dari gereja Protestan di Indonesia atau GPI. GPI yang merupakan gereja negara pada zaman Belanda menjajah di Indonesia masih dipertahankan keberadaannya karena misi untuk mewartakan Injil ke seluruh Indonesia yang kemudian diemban oleh the Protestant Church in the Netherlands India. Maka dari Maluku menyebarlah pelayanan the Protestant Church in Netherlands India ke seluruh persada Nusantara secara bertahap dengan tantangan dan pergumulan yang berbeda di setiap daerah dan masanya. Akan dilanjutkan oleh Saudara Fiska. Kemudian secara bertahap, jemaat-jemaat di bagian timur dimandirikan. Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM tahun 1934, Gereja Protestan Maluku atau GPM 1935, Gereja Masehi Injili di Timur atau GMIT tahun 1947. Pada sidang Sinode Am the Protestant in Netherlands Indi yang 30 Mei sampai 10 Juni 1948 di Bogor, ditetapkan bahwa jemaat-jemaat yang berada di bagian barat dari ketiga gereja bagian mandiri tersebut dimandirikan menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB. Pada 1 Januari 1937, The Protestant Church in Netherlands Indi kemudian menjadi Gereja Protestan di Indonesia atau GPI, menyerahkan seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab pekabaran Injil dari Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM. Dari pekabaran Injil GMIM, maka pada tanggal 18 Desember 1964 bertempat di Gereja Sentrum Manado diresmikan wilayah pelayanan tersebut Gereja bagian mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia, yakni Gorontalo menjadi Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo atau GPIG, Toli-Toli menjadi Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli atau GPIBT, dan Dongala atau Palu menjadi Gereja Protestan Indonesia di Dongala atau GPIT. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Sita. Selanjutnya, kebutuhan penanganan pelayanan yang didukung oleh kemandirian organisasi juga dialami oleh GPM di wilayah pelayanan Maluku dan Irian Jaya. Sehingga pada 25 Mei 1985 berdirilah Gereja Protestan Indonesia di Irian Jaya atau yang disebut dengan GPI Irja, yang sekarang menjadi Gereja Protestan Indonesia di Papua atau GPI Papua. Kebutuhan kemandirian kemudian terjadi juga di wilayah Luwu, Banggai di 2000, sehingga wilayah Banggai Kepulauan dimekarkan menjadi bagian Gereja Mandiri dengan nama Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan atau GPIBK. Sampai kini keanggotaan Gereja bagian Mandiri dalam lingkungan Gereja Protestan di Indonesia menjadi 12 sinode dengan kantor pelayanan Badan Pelaksana Harian Sinode Am di Balai Agung, Jalan. Bukankah tidak mungkin hal yang sama kita lakukan dalam rangka menguatkan gerakan keesaan gereja di Tanah Batak dengan membangkitkan kembali sebuah lembaga Sinode Am Gereja Mission Injil di Tanah Batak? Tetapi jika semua organisasi gereja lokal itu disatukan dalam sebuah Sinode Am Gereja Mission Injil di Tanah Batak, maka peluang kita untuk maju dan bekerja sama akan semakin baik. Terakhir kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dengan melalui adanya sinode gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara perlu adanya kerjasama. Di dalam kerjasama ini harus ada upaya berjalan bersama yang menjadi makna dasar sinode yang sesuai dengan makna panggilan murid-murid Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 1 ayat 16-20. Mewujudkan keesaan gereja menjadi sebuah tujuan bersama. Di semua wilayah gereja-gereja sudah berusaha dan mengupayakan pembangunan atas kebersamaan dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin kompleks. GKI Jateng, GKI Jabar, dan GKI Jatim menyatu dalam Sinode Am GKI. 12 gereja-gereja di Indonesia Timur menyatu dalam sebuah Gereja Protestan Indonesia atau GPI. Kini saatnya gereja-gereja di Sumatera Utara juga menyatakan usaha menuju keesaan Sinode Am Gereja Mission Injili di Tanah Batak. Yang berikutnya adalah saran untuk pembangunan sinode yang am. Sebaiknya gereja-gereja di Sumatera Utara sebaiknya bersatu dan berjalan bersama menunjuk keesaan gereja. Kebersamaan gereja-gereja di Sumatera Utara perlu lagi direvisi dan dibenahi supaya lebih baik lagi dalam kebersamaan. Kita adalah satu di dalam rumah yang sama, yang dibedakan oleh kamar-kamar yang berbeda, namun
Kesatuan di dalam tujuan gereja itulah yang menyatukan semua gereja-gereja di Sumatera Utara. Kata pustaka terlampir. Oke, baik. Kita telah mendengar masukan dari kelompok 2 tentang bagaimana menggagas ya sebuah gerakan sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Kita akan masuk pada pembahasan materi kita. Dalam perkuliahan kita harus berpikir bahwa kelompok itu hanyalah pemantik untuk diskusi, untuk membahas tema, dan kita akan mencapai tema ini supaya kita semua paham. Dan hasil dari kelompok 1 itu adalah kelompok hasil kita semua. Maka kita di sini sedang berpikir merancang sebuah karya ilmiah, karya teologi yang bisa menjadi sumbangan kita dalam gerakan ekumene, baik di Indonesia, baik di gereja lokal kita, regional. Karena itu nanti kita akan memberi kesempatan kepada saudara memberi masukan. Tak usah dijelaskan, hanya masukan kepada kelompok supaya memasukkan poin bahasan ini, karena tidak ada itu di bahasan yang disajikan. Sumbernya dari buku ini, gitu ya, supaya nanti mereka baca dan diperbaiki tugas kelompok ini, sehingga semakin sempurnalah paper ini. Bagian yang kedua nanti adalah bertanya. Jadi kita setiap orang beri kesempatan bertanya. Pertanyaan kita pun untuk semakin mendalami, mempertegas atau memicu kelompok untuk semakin menyempurnakan. Jadi jangan bertanya untuk menjatuhkan atau kura-kura dalam perahu ya, kura-kura tidak tahu, tapi lebih pada pertanyaan yang membangun. Begitu ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Siapa yang memberi masukan? Silakan. Oke, silakan sebutkan nama tetap supaya saya tahu mencatat. Saya Roni Siregar, Pak. Oke. Saya sudah membaca paparan sejen ini. Ada pun beberapa catatan atau tambahan yang saya tambahkan kepada seminar. Yang pertama, di dalam membuat catatan kaki, kita tidak perlu menyertakan gelar apakah itu doktor, MTK, atau kalau soal penulisan tidak usah. Itu nanti saya yang memperbaiki. Iya, Pak. Kemudian di dalam segi isi, saya mau menambahkan sebaiknya setiap pengertian yang dipaparkan oleh penyaji itu harus dikatakan secara etimologi kalau ada, atau secara terminologi. Namun di dalam isi yang dipaparkan oleh penyaji, saya tidak menemukan apa sebenarnya secara terminologi apa arti membangun, secara etimologi apa arti gereja, sehingga kami mampu melihat apa dasar dari pengertian ini hingga mampu menghasilkan tujuan, makna dan esensi dari pengertian itu sendiri. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok langsung. Apakah itu bisa diterima dalam perbaikan? Silakan. Terima kasih untuk masukan daripada saudara kami Roni Siregar. Untuk menyempurnakan kajian kami ini, kami akan melampirkan di dalam perbaikan bagaimana pengertian secara etimologi. Terima kasih. Atau ada yang menambah? Tidak ada. Oke, silakan. Siapa yang mau menambah lagi? Atau apa namanya? Memberi respon. Silakan. Ada yang memberi masukan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk pada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan sebutkan nama dan silakan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih untuk sekali memberikan. Nama saya Sariah Nisaragi. Dan terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan sajiannya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara ini? Secara di Sumatera ini juga banyak gereja persekutuan. Apa tantangan dan hambatan? Lalu bagaimana
Oke, silakan kelompok merespon. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan di dalam membangun sinode yang agung di Sumatera Utara? Yang pertama sekali yang menjadi sangat dominan kita lihat ialah karena adanya perbedaan-perbedaan latar belakang gereja, itu yang sering sekali menjadi tembok di antara gereja-gereja di Sumatera Utara. Kita saja dari denominasi yang sama, misalnya dari HKI, ada saja perbedaan ketika pertemuan di rapat pendeta atau konflik pendeta, di mana pendeta yang datang dari kota dan pendeta yang datang dari desa, itu terlihat adanya perbedaan. Jadi ada saja yang membuat tantangan dan hambatan untuk membangun sinode yang agung ini, di mana pemikiran dan juga keinginan dan respon-respon dari setiap gereja untuk membangun sinode yang agung ini. Mungkin akan ditambahin kelompok lain. Saya ingin menambahkan juga yang menjadi hambatan. Tentu hambatan itu adalah dari dalam, yang dimana tidak terwujudnya sinode am ini salah satu adalah yang mempunyai latar belakang. Saya contohkan dengan gereja saya. Gereja saya dengan gereja Katolik, karena gereja saya adalah buah dari perpecahan dari gereja Katolik, maka tidak mau mewujudkan dengan artinya tidak mau menjadi kerjasama di dalam membuat peribadahan Natal seperti yang akan dilakukan oleh gerejaku, dikarenakan latar belakang yang sebelumnya. Karena gerejaku adalah buah hasil dari perpecahan. Nah, peristiwa ini, latar belakang perpecahan itu mengakibatkan tidak terjalinnya kerjasama. Nah, begitu juga dengan sinode-sinode yang menurut dari penjara kami dengan kelompok bisa juga dilatar belakangi dengan peristiwa. Contohnya seperti HKI dengan HKIP. Nah, jadi terjadi antara konflik yang membuat tidak terjadinya hubungan baik di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Mungkin teman yang lain akan menambahkan. Silakan kalau ada yang menambah. Saya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana mengatasinya. Di paper kami kan sudah menjelaskan di bagian sinode am dari gereja Sumatera Utara di gereja GKI, di gereja GKI, di mana dahulunya gereja ini terdiri dari 3 gereja yang berdiri sendiri tanpa ada ikatan satu sama lain. Namun karena belajar dari sejarah GKI, sudah saatnya gereja-gereja yang berasal dari hasil penginjilan lembaga jending yang sama yang ada di Sumatera Utara memikirkan sebuah lembaga sinode am dan menguatkan kerjasama gereja ke masa depan. GKI semakin kuat karena mereka telah memutuskan suatu peta jalan baru dengan penyatuan lembaga sinode mereka menjadi sebuah lembaga sinode am GKI. Sama dengan hal itu, gereja-gereja Sumatera Utara akan semakin kuat dan tangguh jika semua lembaga sinode itu menyatu dalam sebuah lembaga sinode am gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi dari gereja GKI ini kita bisa belajar bahwa penyatuan dari gereja GKI ini berpikir dari sejarahnya mereka untuk menyatu kembali gitu. Jadi cara mengatasinya itu untuk menyatukan pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain agar mereka bersatu dan menjadi gereja yang kuat. Terima kasih. Oke, silakan. Saya juga akan menambah untuk pertanyaan dari Mas Aryani, di mana tantangan yang ada yaitu karena gereja-gereja di Sumatera Utara, salah satunya juga gereja-gereja Batak, sudah merasa nyaman dengan rumahnya sendiri-sendiri begitu. Jadi mereka sudah merasa nyaman dengan gerejanya masing-masing sehingga tidak lagi memiliki perasaan yang sama dengan rekan-rekan gereja yang lain. Kemudian juga gereja-gereja di Sumatera Utara itu masih merasa bangga akan keberhasilan gerejanya sendiri-sendiri, sehingga perasaan bersama-sama dalam menanggung beban itu hilang karena sekat-sekat pemisahan organisasi gereja, terutama gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara, sehingga gereja-gereja itu tetap terkotak-kotak. Mereka belum bisa mengikuti dalam hal sinode itu yang menjadi tantangan mereka dalam mengikuti sinode ini. Terima kasih. Lagi yang menambah. Saya ingin menambah sedikit bahwa tantangan dalam sinode ini juga terjadi dari segi dalam. Yang pertama, kerukunan antara sesama gereja-gereja, baik itu dari dalam maupun dari luar. Bahkan ini merupakan bisa menjadi sesuatu yang tidak harmonis di dalam lembaga sinode.
Maka dari itu pemerintah juga mengajak gereja-gereja untuk membangun sinode, karena pemerintah seperti Menteri Agama mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran dan merawat serta memelihara sehingga sinode tersebut dibangun. Baiklah, saya akan menambah sedikit untuk jawaban dari saudari Saryani, di mana solusinya itu mungkin mengingatkan kembali kepada tujuan gerakan ekumenis yang pertama, yaitu menunjukkan keesaan gereja, seperti melakukan perayaan Natal atau Paskah secara bersama dan membantu pembangunan gereja, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua tadi, silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Aroni Siregar. Saya ingin mengajukan pertanyaan dari hasil paparan yang diberikan oleh Menhaji, di mana saya memiliki suatu kebingungan. Memang tadi sudah dijelaskan dalam pertanyaan pertama, di mana sinode ini hadir ketika adanya pemisahan-pemisahan atau perbedaan-perbedaan. Namun di dalam poin yang pertama, tujuan dan fungsi sinode yang dilakukan oleh Penyaji ini, saya membacakan seperti ini. Tujuan sinode saat ini adalah untuk mendengarkan sebagai seluruh umat Allah apa yang sedang dikatakan Roh Kudus kepada gereja. Pertanyaan saya berawal dari sini. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Roh Kudus ini kepada gereja? Apakah Roh Kudus yang berbicara atau Yesus yang berbicara? Atau apa sebenarnya esensi dari Roh Kudus ini di dalam gereja? Yang kedua, saya tidak menemukan apa dasar teologis di dalam sinode Am yang ada di Sumatera Utara, sehingga persekutuan ini atau satu rumah ini, gerakan ekumenis ini memiliki suatu dasar yang pokok, dan ketika ada ketimpangan yang terjadi atau kekeliruan bisa ditangkis dengan dasar teologis yang tadi. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada saudara Roni. Saya mencoba menjawab dari pertama, apa sebenarnya yang dikatakan dalam yang dikatakan Roh Kudus dalam tujuan dan fungsinya. Kami dapat menjawabnya dalam kesimpulan di mana di sana dikatakan bahwasanya adalah dasar sinode yang sesuai dengan makna panggilan murid. Artinya kan murid-murid itu ditugaskan untuk menjadikan bangsa menjadi muridnya, yang mana untuk membaptisnya. Nah, jadi artinya kan kenapa kami mencantumkan di dalam tujuan fungsi sinode ini yang pada sajian kami untuk mendengarkan sebagai seluruh umat Allah yang sedang apa dikatakan oleh Roh Kudus. Artinya kan di dalam tujuan ataupun fungsi gereja atau tujuan gereja untuk mewujudkan panggilannya dan untuk menyatukan dalam sedang pelayanan. Dan jadi mengapa di sana dikatakan yang seperti apa yang sedang dikatakan Roh Kudus kepada gereja? Artinya gereja dibawa melalui pelayanannya itu adalah sesuai dengan tuntutan Roh Kudus, sesuai dengan harapan yang sesuai dengan tuntutan Roh Kudus untuk mewujudkan panggilan itu tadi. Jadi kami dapat menyimpulkannya adalah tujuan sinode ini memang dengan tujuan yang utama adalah untuk menyatukan yang dikatakan oleh bangsa kita, meskipun mewujudkan keesaan gereja yang satu itu tidak terwujudkan, tetapi ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan sinode Am yang satu. Nah, meskipun kita mempunyai berbagai ragam dari aliran, meskipun mempunyai berbagai sinode yang terdapat di Sumatera Utara. Saya tambahkan oleh saudara Menggari. Ada yang mau nambah? Tidak ada lagi. Saya akan menambahkan jawaban dari Israel. Apa sebenarnya kata Roh Kudus? Nah, jadi itu terangkat dari tujuan dan fungsi sinode tadi. Jadi kita berangkat dari di mana dalam adanya ungkapan dari Yesus sebagaimana murid-murid Yesus itu dipanggil bersama
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok. Nama. Nama saya Dora Simbolo, jadi saya ingin bertanya kepada kelompok, apa saja yang menjadi usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membangun Sinode Am Gereja Sumatera Utara? Karena saya melihat di Sinode Am Gereja Sumatera Utara ini jadi penyaji membuatnya berbeda-beda seperti di HCB, GKI. Jadi usaha untuk membangun ini untuk mereka bersatu bagaimana mungkin yang diberikan oleh penyaji, memberikan usaha-usaha seperti apa? Terima kasih. Silakan kelompok. Terima kasih untuk kesempatannya. Itu pertanyaan daripada Dorcas. Jadi apa yang menjadi usaha untuk menyatukan atau membangun sinode-sinode gereja? Ya, kenapa kami membuat para gereja-gereja? Karena pada contohnya di DKI Jawa itu dulunya itu belum menjadi satu, tapi ada dulu Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi masih terpecah-pecah. Jadi itulah dasarnya bagaimana supaya menyatukan gereja yang ada, yaitu melalui kita ini kan di dalam gereja-gereja Sumatera Utara ini ada dari lembaga changing yang sama. Jadi maksud kami adalah bagaimana kita supaya satu dan membangun sinode yang aktif itu, yaitu dengan melakukan pertemuan, menyumbangkan ide-ide, pikiran untuk bagaimana membangun dan menyatukan kembali gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang kemarin pernah dikatakan, bersatu bukan berarti harus sama, tetapi bisa berjalan bersama, sama seperti simbol HKI yang ada lilin bersebelahan, ya kan? Di mana di tengah-tengahnya adalah Kristus, yang artinya kita berjalan dalam Kristus secara bersama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya atau memberi jawaban? Silakan. Tidak ada. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nama saya Edita Gindi. Pertanyaan saya kepada kelompok Siapa? itu Edita Gindi. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah peran Sinode Am di dalam membangun keesaan gereja khusus dalam Sumatera Utara ini? Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapa saja pihak-pihak yang berperan di dalam Sinode Am ini? Silakan dijawab. Ayo, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Ginting. Itu bagaimana peran Sinode Am terhadap keesaan gereja? Jadi hubungannya yaitu yang pertama, Sinode Am ini bergerak untuk menguatkan keesaan gereja di Sumatera Utara, terutama yaitu di Tanah Patat, yaitu dengan upaya membangkitkan kembali sebuah lembaga Sinode Am Gereja Kristen Injili di Tanah Patat ataupun Sinode Am GMGJB, karena melihat sebelumnya bahwa gereja-gereja yang berada di Sumatera Utara itu kan berasal dari satu induk sebetulnya, yaitu satu induk lembaga penginjilan FMG. Jadi dari sinilah ingin dipersatukan lagi dengan melalui dengan adanya keesaan gereja seperti yang ada dalam GPI, sehingga hal inilah untuk rangka menguatkan gerakan keesaan di Tanah Patat dengan nama Sinode Am Gereja Kristen Injili Tanah Patat. Mungkin ada tambahan dari Silakan kalau ada yang mau nambah. Jadi salah satu pembahasan kita yang lalu, sebenarnya kita perlu memikirkan, memfokuskan apa yang akan kita berikan.
lebih daripada itu, karena lebih sering kita bertemu, lebih sering bersama di dalam membangun kesan gereja ini, mungkin hubungan di dalam gereja-gereja Sumatera Utara ini menjadi lebih kuat. Terima kasih kita teman. Baik, saya menambahin dari siapakah pihak-pihak yang menyatukan dari tadi saudara-saudari minta. Dari menurut kami kelompok yang pihak-pihak yang menyatukan adalah mereka sebagai pundaksa ataupun pendiri dari gereja. Contoh, HKI yang begitu lama yang diberikan oleh kemandirian dari HKBP. Artinya HKBP setelah memberikan kemandiriannya mempunyai kesadaran. Jadi mereka memberikan kemandirian kepada HKI dan ataupun pengakuan bahwasanya HKI itu adalah gereja yang mandiri. Dan jadi atas dari dasar itu tadi mungkin kan setelah timbul dari kesadaran itu tadi memberikan pengakuan, maka ada keterikatan dan antara kerjasama. Yang berikut ini adalah pada kemarin waktu pelantikan ataupun dari pemilihan Ekorus HKI. Nah, setelah kunjungan pertama dari Ekorus HKI menjadi tamu di HKBP Jalan Gereja. Nah, itu kan suatu ikatan yang baik terjalin kembali. Begitu juga dengan HKIP. HKIP untuk pertama kalinya mengikuti peribadahan di kantor pusat HKI pada tahun 2021 pada ibadah tahun baru. Nah, di sana ada timbul kesadaran bagi HKI ataupun bagi pihak HKI mengundang bisop dari HKIP. Untuk pertama kalinya bisop HKIP menginjakkan kaki di beribadah bersama HKI. Nah, itu kan menjadi suatu kesadaran. Artinya sinode pihak-pihak yang menyatukan sinode itu adalah mereka para pendiri ataupun para pucuk pimpinan dari gereja-gereja. Terima kasih jika ada teman-teman. Berkaca dari gereja Protestan Indonesia, maka timbullah suatu dorongan untuk sinode gereja Muslim di Batak. Dan jika sebenarnya upaya itu terwujud, maka gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara akan sangat ikut dan dihargai oleh pemerintah, dan terbukanya diskusi dan antar sesama gereja sehingga menimbulkan ke arah yang lebih baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi? Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Saudara Bapak. Jadi pertanyaan saya kepada kelompok yang pertama adalah apakah alasan yang paling kuat sehingga membangun sinode gereja-gereja di Sumatera itu sulit? Apakah seperti yang dipaparkan penyanyi alasannya karena masih tingginya kesatuan? Karena dari yang kita lampirkan penyanyi banyak gereja kesatuan seperti HKBP, GKPS, GKPA, HKI, GKPPD, GKP dan GBKP. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ada peran PGI dalam membangun sinode gereja-gereja di Sumatera Utara? Terima kasih. Silakan, siapa yang menjawab? Ada? Ya, jadi apa alasan paling kuat ataupun menjadi alasan utama sulitnya membangun sinode am? Ya, kembali kepada penjelasan kelompok yang tadinya, memang membangun sinode am sulit untuk menyatukan karena sudah memang seperti itu mungkinnya akhirnya kalau di Sumatera Utara ini apalagi di gereja Batak, karena ada perbedaan suku itu, bahasa, kemudian juga ajaran atau dogma kita membuat sulit untuk bersatu. Tetapi memang di dalam gerakan ekumenis ajaran gereja itu tidak pernah disinggung karena memang setiap gereja pasti memiliki dogma yang berbeda-beda. Tapi itulah alasan yang pertama memang sulitnya membangun sinode yang am di gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, memang kembali lagi seperti penjelasan kemarin, bahwa bukan PGI yang memberi kepada gereja-gereja, tetapi bagaimana gereja-gereja yang memberikan untuk membentuk kesan gereja itu. Jadi di sini gereja lah yang bergerak, gereja lah yang berusaha berupaya untuk menyatukan kesan gereja. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Sato. Apakah ada peran PGI dalam membangun sinode am di Sumatera Utara? Tentu ada.
Kenapa kami dapat mengatakan tentu ada? Kita mengetahui kantor PGI wilayah Sumatera Utara ada di Sumatera Utara. Artinya kan di dalam PGI wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa gereja. Nah, dari situ saja kita dapat mengerti bahwasanya peran PGI ada di dalam mewujudkan sinode gereja yang mengumpulkan beberapa sinode gereja menjadi satu di dalam kepengurusan PGI wilayah Sumatera Utara. Terima kasih. Jika ada kelompok yang menambahkan. Oke, juga mau menambahkan peran dari PGI itu untuk melanjutkan dan meningkatkan, memperluas dan memperdalam hubungan dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memperdalam relasi dengan wadah-wadah ekumenis gerejawi di Indonesia dalam bentuk dialog dan kegiatan-kegiatan bersama di lingkup nasional, regional, dan lokal. Lalu, secara khusus, gereja-gereja anggota PGI diharapkan mempelopori atau mendukung gerakan keesaan lokal atau regional melalui wadah-wadah keesaan seperti PGIB, SAG, PGD, atau PGIS yang melibatkan gereja-gereja baik anggota PGI maupun yang bukan atau yang belum anggota PGI. Terima kasih. Oke, ada lagi mau memberi jawaban? Oke, ada yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ketua kelas ini harus diparap ini. Apa ada parap ketua kelas di sini? Yang ini semua. Oke. Ya, sebelum saya memberikan masukan terhadap paper kelompok ini, izinkan saya untuk berdiskusi atau apa namanya, kita kalau misalnya kelompok 4 belum siap, maka opsi kedua adalah pada pertemuan tanggal 16 ini kita membahas dua setia, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi kelompok ini nanti dibahas di tanggal 16. Jadi minggu depan tanggal 9 kita membahas tugas 3 dan ini mengkaji ulang hubungan pemetaan. Dan untuk tanggal 16 kita membahas dua kelompok, yaitu menelisik dan upaya-upaya gereja menetapkan 5 dokumen dalam gereja. Mana kita pilih? Yang opsi pertama atau kedua? Kedua. Karena itu kesempatan dari kelompok 4 kerja sampai minggu lalu. Minggu depan akan mengirimkan materi bersama. Baru habis itu kita akan ujian akhir semester. Terus sejatinya ini kita laksanakan tanggal 16 Desember. Tapi kita masih prepare di sini. Lalu saya beri kesempatan untuk menyerahkan tugasnya tanggal 23. Jadi supaya ada waktu untuk
ahli kan. Jadi di apa ya, dipikirkan. Jadi ya, ini formatnya adalah format untuk ujian UAS. Kemudian kelas 4C ya, underscore UAS, underscore nomor absen, underscore nama. Misalnya contoh 4C UAS nomor absen 11, nama misalnya Ekumene Harahap. Nah itu, inilah yang dikirim nanti ke WAG. Ini maksimal tanggal 23 Desember 2020. Ya, maksimal 23 Desember. Tapi kalau ada yang mau tanggal 16 dikirim, masukkan ke WAG, tidak tahu. Saya akan simpan nanti. Jangan kirim jauh nih, tapi kirimlah dari WAG. Kalau saya bisa mengumpulkannya ke ujian. Jadi kita akan masukkan file ini di sini. Ujian. Luas. Di sini. Video saya. Jadi nanti jangan buat file ini PDF. Bisa sih saya convert ke Word, tapi nanti saya bisa convert ke Word. Biasa aja. Sebentar saya dulu. Soal waktu pekerjaan, kita sepakat soal pengiriman hasil kurs. Baru kita akan sepakat ini membahas sama seperti yang saya katakan kepada kita dulu. Apa yang saya masukkan di sini saya kirim pada dia. Nanti ikuti aja dan kelompok lain baca supaya jangan terulang lagi hal yang sama, sehingga saya tidak lagi berulang-ulang nanti membahas soal hati penulisan. Ya usah capek. Ini lebih baik kalian baca ini supaya ketika mengirim materi ke saya sudah yang terbaik. Oke, saya mulai dari kelompok ini. Setiap judul nanti buatlah font 18 judul. Ini melatih kalian untuk penulisan skripsi. Baru subjudul font 14. Yang saya mulai seperti ini berarti kalian perbaiki. Baru ini nanti cari yang baru.
hari ini mobil baru. Jadi ada lagi hanya teknologi. Teknologi. Pengantar nanti mau dapat isi. Ini tidak ada partisi. Lalu kalian tadi bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis, macam-macam. Bagaimana cara gampang? Lalu kalian set dia style normal. Baru kali ini dia punya time slot, punya 18, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kopi, nanti ada yang sama, nanti ada sama seperti ini, kayak puas. Kalian cepat ini kopi, baru masuk tiba-tiba, tinggal lepas, baru ini kopi lagi, masuk ke kopi. Baru itu untuk judul. Kalau subjudul, ini subjudul. Dengan bahan. Style. Lalu ini hiduan. Lalu kalian edit time semua 14. Buat dia warna hitam. Lalu bikin selama ada di nomor pilih yang ini. Lalu ya kembali seperti ini, ulang lagi. Ini 14. Dan kembali ke sini. Masukin nomor 2 ini sama-sama. Kembali ke sini. Keluar. Oh, ini kembali apa lagi? Ini buat dia. Ini nggak bisa kan? Lalu bisa dari sini. Bisa
bersiul kan. Yang tim itu sendiri itu apa ini? Daftar di sini. Ya, jadi kalau kita klik ini dia masuk ke sini. Ini misalnya tujuan jadi dia gampang untuk bertransisi. Jadi kalau kalian bermalam-malam untuk bertransisi, bentar. Lihat kan? Tapi sampai kerja kali semua sudah tidak bisa. Ini lama, ini itu berarti 2.1 cat. Ini 2.1 cat. Nanti otomatis dia akan mengatur sendiri. Banyak. Lebih jelas nanti lihat di YouTube. Hai guys. Tetapi kenyataan, maka dalam sebuah latar belakang yang harus kalian pikirkan terus ialah antara das solen dan das se. Das solen itu apa yang seharusnya? Itu should be atau should to. Apa seharusnya? Dan apa fakta di lapangan? Ought to, might be, kalau bahasa Inggris. Jadi kalau sudah ada yang das-solen ini das-solen yang seharusnya gereja-gereja di Sumatera Utara bisa bersatu dalam sebuah sinode am karena berasal dari lembaga sending yang sama, sehingga terjadilah kekuatan besar
untuk melayani umat manusia. Tetapi kenyataan gereja-gereja di Sumatera Utara membangun rumahnya sendiri. Dulu kita semua gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara dari lembaga P itu, nama kita Gereja Mission Injil. Gereja Mission Injil. Tapi setelah mandiri 1927 ada HKB, ada HCB, ada Hubungan Batak, banyak gerakan-gerakan dulu ini, ada Perdengaran Kristen Batak, banyak sekali yang dipilih oleh RMG menjadi gereja adalah HKB, menjadi tambah 1 P, HKBP. Dan ini tidak dipilih, maka ini nanti menjadi HKI, ini menjadi GPKB. Jadi jangan katakan HKI mandiri HKBP, salah. Tidak pernah HKI mandiri HKBP. Itu adalah gerakan kemandirian gereja di Tanah Barat, sama dengan HKB. HCB mandiri menjadi HKI. Jadi tidak ada yang mandiri HKBP, hanya di KPA, BKPS dan GKPPD. Yang mandiri, mencari. Kalau HCB tidak, itu gerakan kemandirian pada era 1927. Jadi nanti nggak baca sejarah HKI, jangan kalian dari ini. Kalau BKPI tahu seseterangkan. Tidak mandiri. Itu karena ada skisma kan. Beda kan? Itu. Tahu saya terangkan nanti jadi sejarah gereja kita. Harus ada latar belakang. Jelas. Dengan adanya latar belakang nanti maka akan lahirlah research gate. Ini namanya research gate atau jurang penelitian. Biasanya jurang penelitian ini disebut dengan tanda tanya. Dalam bahasa kita di sini inilah rumusan masalah. Riset gate inilah yang menjadi rumusan masalah. Pertanyaan penelitian yang kalian buat tadi. Sudah mulai paham ya dalam menyusun proposal skripsi. Saya yakin sudah kalian terima itu di dunia proposal. Ya. Kalau tidak dapat, sekarang kalian dapat. Saya tolong. Lalu pertanyaan ini jangan banyak-banyak, cukup 3. 1 pertanyaan inti, 2 pertanyaan turunan. Karena semua pertanyaan ini, rumusan masalah ini harus dijawab nanti di bab 2, bab 3, dan bab 4 skripsimu. Kau bertanya harus jawab pertanyaanmu secara akademis. Melalui apa? Metodologi penelitian. Maka harus jangan salah pilih metodologi. Kalau sudah tahu latar belakang masalah dengan jelas, maka kau identifikasikan masalahmu. Kalau di makalah belum ada identifikasi masalah, langsung tujuan penelitian, pembahasan. Kan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan satu lagi manfaat penelitian. Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Kalau tadi sejatinya dasolen gereja-gereja lain dari satu lembaga penelitian, maunya mereka ini satu sinode lah. Ada contoh yang lain di Indonesia ada. Saya sudah buat itu di DKI. Dulu mereka dari gereja-gereja Tionghoa memisah menjadi GKI Jawa, GKI Jatim, GKI Jateng. Tapi karena mereka melihat kalau kita bisa nggak kuat kita, ayo menyatulah mereka menjadi sinode am GKI. Kuatlah mereka. Kita dulu GMI, Gereja Mission Injil,
Lalu lahirlah HKBP, lahirlah HKI, lahirlah BKPS, lahirlah BKP. Sekarang tidak kuat kita, mari nyatu lagi. Buatlah sinode A. Apa namanya? Saya suka maju. Tapi kelompok tidak jujur, harus jujur. Kalau akademisi, kalau kita kunci pendapat orang yang jujur. Jadi hanya kunci pendapat di bawah satu. Padahal sebenarnya banyak itu semua kata-kata saya itu kata-kata aku. Kalian tidak jujur, itu aja. Harus jujur. Karena saya bilang kalian ngomong tadi begini, seperti saya ngomong gitu kan. Iya satu. Kayak lain itu kan banyak saya perkataan begitu. Harus kita katakan itu dari enggak apa-apa. Jangan mana mengutip, tidak jangan itu akademis. Kalau ada yang berkali-kali saya sebut, bibit kan. Tidak apa-apa. Karena nanti tulisan ini kalian upload lagi nanti ke internet, kalian dapat, saya dapat setel. Saya senang dari kutip, tidak apa-apa. Tapi harus diajari cara mengutip. Nanti keskriptif. Nah, rumusan masalah itu, kalau sudah dapat, pertanyaannya apa? Mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara tidak mau berjalan menjadi sinode yang bersama? Itu pertanyaan utama. Mengapa? Lalu kalian cari jawab. Jawab nanti pembahasan. Lalu apa faktor-faktor atau penghambat yang menjadikan usaha KSA ini gagal atau tidak ada? Dalam tulisan itu sudah ada itu saya bilang. Kemapanan lokal karena takut siapa pemimpinnya. Lalu apa solusinya? Ada di situ sebut harap. Ada solusi. Jelas dia. Nah dengan demikian nanti kita memberikan masukan lalu nanti dibaca kursus HKI, dibawa kursus BKPS atau BBKP atau BKPA. Iya ya. Kenapa dia tidak bentuk sinode yang bersama? Ini tulisan dari SPK. Wah, keren sekali kan? Itu. Kau mengarah nanti sinode HKI. Kita harus berjuang berkeesaan. Gereja di Sumatera. Kan mulai. Itu dari mana? Tulisan mahasiswa. Kalau siapa desainnya nanti kan ini. Kembali ke sana nih. Itu. Nah kalau sudah terjawab, maka nanti tujuan penelitian. Tujuan penelitian selalu mulai dengan kata untuk mengetahui. Jangan buat deskripsi. Untuk mengetahui. Jadi kalau pertanyaannya rumusan masalahnya, mengapa tidak terjadi sinode am di gereja-gereja Sumatera Utara? Maka tujuan untuk mengetahui mengapa tidak terjadi sinode am di gereja Sumatera Utara harus sinkron. Kalau ada manfaat nanti kata kunci manfaat adalah agar menambah wawasan. Di dalam sebenarnya profesor ada manfaat agar menambah wawasan. Apa? Tentang apa? Tentang mengapa tidak ada sinode am di Sumatera Utara. Nah ini yang harus kalian jelas. Kalau sudah jelas itu semua latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maka mulai bahas. Jadi apa yang kita tulis di sini, ya apa yang kita tulis di sini harus kalian jawab di sini di bahasa. Seharusnya di sini kalau pertanyaannya ini, apakah penelitian sinode? Dua satu. Pengertian sinode, pengertian sinode. Pertanyaannya di sini yang kedua, apa fungsi sinode? Nanti 2.2 fungsi sinode. Pertanyaan di sini ketiga, bagaimana sinode ambil setelah 2.3 fungsi itu? Jadi pertanyaan itu harus dijawab. Ini kalian bertanya, jawabannya ini. Sering mahasiswa begitu. Menulis skripsi, bertanya, tapi jawabannya apa? Apakah ini? Apakah segitu jawabannya? Tapi di bab 2, 3, 4, kacang merah tiara. Ada warna merah, ada warna kuning. Kan ini tidak baca. Itu kepala biji.
jangan sakit hati. Tapi kalau mau sakit hati ya apa? Biasanya kalau sudah lolos dari saya, nanti siapa yang bimbing jaga kantor? Siapa yang bimbing? Orang orang. Yang banyak yang kalau enggak, lagi sorry, kalau kalian nanti kayak coret-coret gitu, saya coret-coret banyak kali. Kalau kalian bimbing sama saya seperti ini, karena kalian tidak menggunakan yang delay. Kalau menggunakan pendelay ini gampang ini semua. Misalnya kalian mau mengutip saya, contohnya ini pada hakikatnya pada awal misalnya saya ya kan, kalau kalian kutip saya, tinggal ada yang delay, insert langsung ketik di sini, garis atau sini, ini garis. Dia menulis sendiri. Lalu misalnya kita mengutip lagi dari sini tentang misalnya yang lain, misalnya dari saya juga, misalnya ini misalnya saya ini operasi. Oke, dia menulis sendiri. Dia boleh ambil dari tapi tak sedikit lagi pendapatnya si Jan Sihar Kartoni. Kita jadi Jan S Kartoni bagi anda. Kita klik dia apa sebenarnya Sihar. Kalau misalnya kita klik pendalaman security, atau misalnya kita klik lagi di sini pendapat orang lain tafsiran, misalnya punya tafsiran hak. Ini testament. Dia sudah ada 19 job yang lalu kita sudah habis menulis membuat perpustakaan. Tidak seperti di manual kan? Ini manual. Kalau ini kita di sini, misalnya kita mau di sini, insert bibliografi sampai bibliografi. Kalau dia sudah muncul, perpustakaan. Insert bibliografi. Dia akan muncul sendiri. Dia atau sendiri. Orang bilang Arab, itu saya tidak menulis. Kali ini sudah saya ajak ke yang dibilang bahasa skripsi itu sampah dia ini. Kalau mau nanti datang, kalau kalian mau belajar, akan tugas sana, tonton aja di sini. Ada di sini. Nah ini, jadi kalau kalian mendownload ini menilai for desktop, nanti ada perpustakaan televisi. Semua yang saya ambil dari perpustakaan ini. Lalu nanti downloadlah menilai for Word supaya di Word kalian nanti muncul. Harus muncul Word di Word, artinya dibuka kalian Word ada muncul. Baru bisa muncul. Lalu masukkan buku di sini. Dimasukkan buku di sini banyak hal. Dari ada manual, ada file, ada folder. Lalu kita masukkan dari web. Harus dari Chrome. Di Chrome itu harus ada ini. Supaya ada yang free download web for import di Chrome. Misalnya saya mau cari buku, jurnal teknologi. Kurios. Lalu saya mau ambil Indonesia teologi perempuan dan Indonesia. Saya masuk ke perpustakaan saya mau kutip dia. Tinggal ini ada yang mendelay. Lalu
dia akan mendaftar membuka akun saya, nanti saya masukkan ke menjadi itu. Kalau saya ikuti ini, teologi ini, slide, saya masukkan ke sini. Ini sudah masuk ke sini. Kalau saya sinkron supaya masuk ke ini kan sudah masuk ini. Masuk ini, saya sinkron. Saya lihat ini hari Indonesia ini. Tidak. Teologi perempuan. Kalau ini harus saya edit, karena kalau tidak saya edit itu dia salah. Benar. Teologi perempuan. Kan? Jadi saya perbaiki ini. Dia tadi dari bukan dari web, tapi dari jurnal artikel. Ini judulnya tadi apa? Ini judulnya kan? Teologi perempuan. Ini kita edit. Karena ini tidak mungkin nanti kita masuk ke sini nanti salah dia jaga. Kurios ini nama jurnalnya, maksud penting nama jurnal ini. Ini nama dia. Kita ambilkan di sini. Dan kita lihat nama dia di sini. Kira JC1 mana video. Kira tulis namanya di sini. Kira JC1 tahun berapa jurnalnya? Lihat di sini. Tahunnya ini nomor 82. Ini baru nomor 81. Ini tahun 2002 nomor 8 isu nomor 1. Ini kan detail and correct. Lalu saya mengutip dia di sini. Kita kutipkan misalnya di sini. Ini. Tadi nama dia siapa? Ira kan? Ira. Teologi perempuan. Dia akan masuk di jurnal. Nomor 20 jurnal. Ira begini. Lalu saya lihat di dalam pustaka saya semua masuk. Magilio Ira. Dia nggak bisa. Kalau nggak ada masalah, kalau tidak bisa, kadang-kadang kita perlu satu. Dan rokok yang kalau ID-nya dari saya, begitu ya. Nanti kalian harus bisa begitu. Nah yang lain saya sudah bahas. Saya kirim ini kepada kalian. Kan sudah saya kirim. Dibaca, masukan saya juga sudah ada, sehingga nanti saya tidak usah lagi membahas tentang kaki, karena ini sudah misi yang berbicara. Kita sibuk membahas isi konten, sehingga sibuk. Nah ini, jadi jalan-jalan saya nanti yang ada komentar-komentar saya seperti ini, kelompok belum membahas upaya-upaya ini, jadi upaya-upaya ya, upaya, lalu apa tantangan yang berlanjut. Sudah ada catatan. Baru kesimpulan. Di kesimpulan ini mahasiswa kurang memahami kesimpulan. Kesimpulan ini seolah-olah dia seperti apa namanya ringkasan, ya, seolah ringkasan atau ini lagi berkhotbah kan? Dalam Markus sampai yang berkhotbah itu. Kesimpulan bukan khotbah. Kesimpulan bukan ringkasan. Kesimpulan bukan apa namanya summary, tapi kesimpulan ialah hasil pembahasan. Kesimpulan itu hasil pembahasan. Pembahasannya bagaimana? Apakah kelompok melihat sudah ada gereja-gereja yang sudah menggagas apa namanya sinode amin? Kalau belum ada jawabannya itu aja. Dari hasil pembahasan kami, ternyata gereja-gereja di Sumatera Barat belum ada berpikir membahas sinode amin. Titik. Itu aja kesimpulannya. Jangan panjang. Kesimpulan itu pendek. Lalu dari sinilah muncul saran. Kiranya pimpinan gereja-gereja di Sumatera Barat mulai mendiskusikan terwujudnya gereja-gereja sinode am gereja-gereja di Sumatera. Nanti dibaca baca bishop, dibaca itu ulang. Oh, bagus ini. Baru ada mau orang muslim ada, jangan lihat nama saya.
kuat lagi karena ternyata sudah dibahas di kelas. Jadi lahir pada teolog nanti kalian kan tahun kan ada jadi bos ini. Salah satu dari kalian jadi bishop dari bos. Jadi saya tidak tahu apapun namanya itu. Pemegang keputusan, decision making. Lalu kalian melahirkan nanti sinode agung. Kalau kami tidak tahu, saya hanya memberi ide. Kalau sekarang dia waktu dia kasih apa kami juga. Nggak ada yang lebih. Sudah situ dalam buku. Nanti kalian buku di perpustakaan judulnya Ujilah Roh. Itu ulang tahunnya Dr. Judulak Rongdawi. Sebagai Dr. Judulak Rongdawi itu di sini. Tapi nggak ada yang masuk. Saya masukkan ke riset G. Saya cuma masukkan ke riset G. Ini riset G. Tapi tidak ada yang membeli. Saya masukkan ini riset G. Dok ini sudah ada. Di kopi 10312 harus F. Tapi kalau kita baca bisa ada yang membaca. Sedikit ada yang membaca. Tidak ada yang dia. Di akademi itu pun saya sudah tuliskan itu. Saya sudah dapat dosen itu. Jadi harus banyak yang kita nulis supaya dibaca. Kalau saya tulis sekarang, ini ada orang mau itu 128 yang membaca. Makanya banyak yang belum membaca. Jadi kalian pun nanti output ini, puas ini, setelah kalian kirimkan tanggal 23 Desember, masukkanlah ke akademi ini. Kirimkan. Lalu nanti naik citasi dosen, naik citasi estetik. Nanti ini estetik bisa berbeda nanti naik citasi. Jadi kalian pun nanti aplikasi kita menjadi biru, bukan lagi caci, kecil. Apalagi tahun depan yang aplikasi kita bukan lagi ban PT, tapi LAM. LAM itu lembaga akreditasi mandiri. Jadi yang mengaplikasikan di masyarakat ini, masyarakat user gereja kita nanti tanya bagaimana mahasiswa di sini? Aduh, orang ini. Orang bilang, waduh, yang berkelahi menuntut kerja malam berpijak masih jam 2 pagi. Yang menilai kita begini masyarakat. Baru gereja. Bagaimana? Tidak PS, alumni kalau dari mana? Mana SK aku sendiri. Wow, keren. Kalau ditanya kan di mana itu? SK Jakarta. Berarti itu bagus. Kalau ya. Pantasan gitu kan. Oke ya. Saya juga ada yang masuk. Oke, siapa yang menutup dengan nyanyian doa? Oke, silakan. Siapa yang menutup? Lagu-lagu Advent ya. Oke, silakan. Siapa yang menuju?
Nanti nggak makan siapa itu? Nggak makan. Kita menutup perkuliahan kita berdiri dari UPND nomor 45 ayat 1. Hosiana anak ni, kita nyanyikan bersama-sama. Hosiana anak ni, Raja David rotuhika, bantu Terima kasih Tuhan untuk menyertai sepanjang hidup kami sehingga pada hari ini kami sudah menyelesaikan perkuliahan kami pada hari ini. Karena apa yang telah kami terima dari perkuliahan ini dapat kami terapkan ke depannya di dalam pelayanan kami nanti. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Hanya Tuhan yang tetap memberkati kami pribadi dan pribadi. Tuhan, di atas segala permintaan kami adalah orang yang berdosa. Hanya Tuhan hapuskan setiap pelanggaran dan dosa kami agar kami layak menerima setiap berkat yang Kau berikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.